Tetapi ingat, firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga. Itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Malam hari ini kami berterima kasih di tahun yang baru. Tuhan buat kami ada semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ajar kami untuk sepanjang tahun ini untuk terus mengucap syukur dan tiada hentinya berterima kasih atas segala hal yang Tuhan akan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar hati kami selalu limpah dengan syukur. Kami datang menghadap Engkau, kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Di setiap tempat, di setiap ruangan kami ada saat ini, kami percaya hadirat Tuhan ada, hadirat Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya dan beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sepaku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya dan beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sepaku, hanya Dia segalanya bagiku. Kami angkat hati kami, Tuhan. We sing a song for you. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami menyembah-Mu, Tuhan, hanya bagi-Mu pujian kami, sembah kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu.
kasih padamu, sembah Kau Tuhan, memuji nama-Mu selalu. Terima kasih Roh Kudus, buat kekuatan dari-Mu. Kau menguasai setiap kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami dapat berikan Tuhan kepadamu. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, Kau Raja, Kau Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar jemaat di tempat masing-masing katakan, ku pandang wajah. Amin. Terima kasih Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan Yesus bergantung padamu Tuhan. Dan berseru, Aralabala nasi, Arabarabara nasi, Arabarana, Arabarana nasi, Amaralabala nasi, Aralabala nasi, Aralabala nasi, Aralabala nasi. Bala nasi ya baba bana ya la nasi ya la bala nasi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku pandang
Baik hari ini Tuhan, baik besok, baik bulan depan, baik bulan-bulan selanjutnya, sepanjang tahun ini, biar ini yang menjadi doa kami. Kami mau terus memandang pada wajah Tuhan, dan kami mau terus berseru dalam kehidupan kami. Kami mau katakan, Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari-Mu. Kami tahu kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami, dan biarlah kami hidup terus Tuhan di dalam hadirat-Mu, dan mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, yang terus menolong kami, menyertai kami sepanjang tahun ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Di tempat masing-masing memberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang hanya dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari terus menyembah Tuhan. Haleluya. Dan biar hanya Kau harapan kami, Tuhan. Haleluya. Ya Ralabanas, ya Rabarabanasi. Haleluya. Haleluya. Ya Rabaranas. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Come on, sing. Dengan
Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Kami ada di tahun yang baru dan kami sangat mengucap syukur. Tidak ada satupun karena kekuatan kami. Dan pada malam hari ini bila kami bisa ada, kami mau pakai Tuhan Yesus untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Dan biarlah manis setiap penyembahan kami di hadapan Tuhan. Penyembahan yang kami bawa dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau baca firman-Mu dan biarlah firman-Mu memberkati setiap kami, setiap rumah-rumah kami, bahkan dimanapun kami berada pada saat ini, di kota manapun kami berada saat ini, dimanapun Tuhan kami ada. Kami tahu firman-Mu menyambut kami dan ada, kuasanya ada Tuhan Yesus di tempat di mana kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau baca firman Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan Saudari Hana. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul di doa malam kali ini. Untuk bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 13 sampai pasal 14. Untuk urutan pembacaan dapat dilihat di kolom chat, berikut saya bacakan. Yang pertama ada Bapak Gembala, yang kedua ada Ibu Gembala, ketiga ada Pak Hezekiah, keempat Ibu Bernike, kelima Saudari Hana, keenam Saudara Jeffrey, ketujuh Saudari Grace, nomor 8 Ibu Belinda, dan yang terakhir Saudara Christian. Untuk Bapak Gembala dipersilakan. Keluaran pasal yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang 7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada waktu itu harus kau beritahukan kepada anak-anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. 11. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. 12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Dipersilakan Saudari Grace.
Silakan Ibu Belinda. 12. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. 15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan pada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. 16. Hal itu menjadi tanda pada tanganmu dan jadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran pasal 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot, antara Migdol dan laut tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. 5. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. 6. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta 7. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa,
Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13, mungkin Saudari Grace mau membaca. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru dengan demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Silakan Pak Ezekia. 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Silakan Saudari Grace.
Ya, saya baca ya. Oh ya, silakan. Ketika dilihat orang oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 13 dan Keluaran 14. Kita melihat bahwa di Keluaran pasal 13 ayat 17 dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Dari dua ayat ini, ayat 17 dan ayat 18, dikatakan bahwa yang satu ayat 17 Allah tidak menuntun mereka, tetapi ayat 18 tetapi Allah menuntun mereka. Allah menuntun bangsa itu. Kita melihat yang pertama bahwa sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel, Allah juga akan menuntun kita. Allah menuntun saya. Allah menuntun semua yang mengikuti doa malam. Allah menuntun semua jemaat SMC. Yang pertama bahwa Allah menuntun saya, Allah menuntun kita di jalan yang mungkin bagi kita itu jauh atau lama. Dia memberikan kita bukan jalan pintas. Mengapa? Supaya ada proses, supaya saya boleh berproses sehingga nantinya kita siap ketika kita sudah ready. Yang pertama bahwa Allah menuntun kita di jalan yang mungkin hari ini kita rasa jauh. Di jalan yang mungkin hari ini kita rasa lama. Tapi satu hal yang kita lihat bahwa Dia Allah yang menuntun kita. Dia selalu memberikan kepada kita itu bukan jalan pintas atau jalan yang instan. Kalau kita lihat di sini ada jalan pintas, ada jalan instan. Tetapi Dia mau memberikan kita jalan yang mungkin kelihatannya masih jauh atau lama. Kenapa? Supaya di situ kita bisa berproses. Di situ kita bisa semakin dipersiapkan oleh Tuhan. Ada kalanya mungkin hari-hari ini kita merasa sesuatu yang kita gubulkan itu lama Tuhan. Tapi Tuhan mau berkata pada malam hari ini bahwa itu baik. Selama ada Tuhan, di situ ada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sekalipun itu mungkin lama menurut kita, tetapi tidak menurut Tuhan. Dia mengizinkan hal ini terjadi supaya kita boleh berproses. Makanya di ayat 17 berkata bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini adalah yang paling dekat. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan itu tidak menuntun mereka untuk ke jalan orang Filistin. Karena ketika mereka ke jalan orang Filistin, mereka akan bertemu dengan orang-orang yang akan mengancam mereka, dan waktu itu mereka benar-benar baru keluar dari Mesir dan mereka tuh benar-benar tidak bisa berperang. Bahkan mereka tidak diajar untuk bisa berperang. Jadi mereka itu dianggap Tuhan tuh seperti istilah sekarang tuh terlalu apa tuh? Terlalu muda atau mungkin terlalu anak-anak gitu ya, mungkin bahasa tanda kutipnya itu untuk bisa berperang. Makanya mereka diajar Tuhan, diproses Tuhan dulu, need time. Dalam kesuksesan, keberhasilan itu butuh yang namanya waktu. Dan kenapa mereka tidak ke negeri orang Filistin? Karena mereka belum siap untuk berperang.
Mereka baru habis beres-beres untuk keluar dari Mesir. Mereka belum siap untuk menghadapi tekanan dengan lawan perang mereka. Iman mereka pun belum cukup untuk bisa yakin bahwa Tuhan akan memimpin perang ini. Kalau mereka sudah berjalan di jalan ke negeri orang Filistin. Makanya ayat ini berkata bahwa Allah tidak menuntun mereka ke sana. Karena ada maksud Tuhan, karena mereka belum siap untuk ke sana. Sebab firman Allah berkata bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal. Mereka nanti menyesal, wah ini kok gini. Kok saya baru keluar, saya dapat tantangan yang lebih besar. Tetapi sebaliknya di ayat 18 berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Makanya di poin yang kedua saya tulis ini bahwa Allah menuntun kita di padang gurun agar kita belajar bergantung hanya pada Dia. Karena di padang gurun itu tidak ada yang jual kopi, nggak ada yang jual teh, jual cireng, jual apa donat kentang gitu ya. Kalau kita ke Trawas, kita ke Tretes tuh banyak tuh yang jualan harga 10 ribuan gitu ya, 7 ribuan, 15 ribuan. Di padang gurun itu nggak ada apa-apa. Dan di sana kita diajar Tuhan untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Kadangkala hal sulit yang kita hadapi hari ini itu memang diizinkan Tuhan kita untuk berjalan di padang gurun agar kita belajar untuk bergantung hanya kepada Dia. Tapi kita harus tahu bahwa Allah menuntun mereka. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dan yang ketiga, Allah menuntun saya di jalan yang berputar untuk apa? Untuk menghargai banyak hal. Kadang kalau kita jalan di satu tempat, udah tidak ada memori. Tapi kalau di sini dikatakan Allah menuntun mereka di jalan yang berputar. Saya tidak tahu keadaan di saat itu. Tapi kalau dibilang jalan yang berputar, berarti sudah beberapa kali itu bisa mereka itu ada di lekuk-lekuk yang sama. Dan kita lihat di sini bahwa begitu banyak hal yang Tuhan izinkan bolak-balik terjadi dalam kita, kadang dengan tema yang sama. Tapi tujuannya apa? Supaya kita belajar untuk menghargai banyak hal. Dari tiga hal ini, yang pertama, Allah menuntun kita di jalan yang mungkin jauh supaya kita berproses. Allah menuntun kita di padang gurun supaya kita belajar bergantung hanya kepada Dia. Allah menuntun kita di jalan yang berputar untuk kita menghargai banyak hal. Tujuannya apa? Dia akan menuntun kita sampai menang. Ayat terakhir saya akan bawakan buat kita semua. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Sebentar, ayat 13 ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu, 2025 firman Tuhan bagi kita semua bahwa Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Dan pada siang hari Dia mengirimkan kita tiang awan untuk menuntun kita. Dan pada malam hari Dia berikan kita tiang api untuk menerangi jalan kita. Banyak hal yang mungkin akan terjadi bagi kita. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan berjalan di depan kita. Dan Dia yang akan menuntun kita. Dikatakan ayat 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap dan tiang api itu tetap, Bapak Ibu Saudara. Berarti
Janji dan perlindungan Tuhan tidak pernah bergeser untuk kita semua. Dia akan terus menyertai kehidupan kita dalam waktu suka, dalam waktu duka, dalam waktu kita benar-benar membutuhkan pertolongannya. Ingat, dia tidak beralih untuk menolong dan menuntun kita. Dan kalimat terakhir saya taruh sini, penjaga kita tidak pernah terlelap, dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah beralih di dalam menuntun dan menyertai kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Bernika. Shalom, selamat malam, saudara-saudari jemaat terkasih, doa malam, dan keluarga besar SMG. Untuk pengumuman pada malam hari ini, untuk ibadah lawatan keluarga akan diadakan di bulan Januari ini, tahun 2025, akan diadakan di rumah Ibu Yuni pada tanggal 3 Januari, besok hari Jumat, pukul 7 malam, di alamat Wiguna Timur, 9 nomor 8 Wisma Gunung Anyar Surabaya. Kemudian untuk saudara-saudari jemaat terkasih yang rindu rumah dan kediamannya dibuka untuk ibadah lawatan keluarga, bisa menghubungi Pak Hezekia. Doa malam akan terlaksana setiap hari Kamis pukul 9 malam yang akan diumumkan secara online. Untuk ID Zoom akan diupdate pada WA gereja. Untuk ibadah Super Wave Youth akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja Sencaki Maranatha Church, Jalan Sencaki 1 nomor 16 Surabaya. Ibadah raya kita akan bertambah jam di awal tahun 2025 dan sampai dengan seterusnya, yaitu ada 3 kali ibadah. Ada ibadah raya pukul 7 pagi, ibadah raya pukul 15 sore, ibadah raya pukul 17 sore. Bagi saudara-saudara terkasih yang berkenan memberikan persembahan, bisa melalui rekening yang tertera pada layar monitor. Untuk doa bagi bangsa dan negara, dan juga pemimpin dan kota Surabaya, malam ini didoakan Saudara Christian. Setelah berdoa untuk gereja, jemaat, dan pelayan Tuhan, mari kita bersatu hati. Bapa di surga, Tuhan kami yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan, ini awal tahun 2025. Kami penuh sukacita Tuhan berkumpul malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus menggenggam kami Tuhan, karena pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Tuhan, malam hari ini kami berdoa dan bersepakat untuk gereja kami Sencaki Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami Sencaki Tuhan, biarlah gereja kami semakin bertumbuh dan berkembang dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah gereja kami menjadi berkat bagi warga di sekitar Tuhan. Kami berdoa pula bagi warga sekitar Sencaki, Sombo, Kunti, Simolawang Tuhan. Biarlah Engkau berkati seluruh warga yang ada di sekitar gereja, dan biarlah gereja kami Sencaki Tuhan menjadi berkat bagi warga-warga di sekitarnya Tuhan. Berkati semua program gereja Tuhan, ibadah kami mulai 3 kali ibadah Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, kami membuka gereja untuk ibadah 3 kali. Kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau berikan kuasa urapan-Mu dalam setiap ibadah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau berkati setiap program gereja Tuhan. Dari program ibadah raya, dari program ibadah lawatan keluarga, kemudian ibadah wave Tuhan. Kami percaya kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah menjadi berkat Tuhan bagi siapapun jemaat yang datang Tuhan di ibadah kami. Kami percaya kuasa urapan Tuhan menyertai kami selalu Tuhan, dan menyertai setiap program ibadah kami.
Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Sencaki Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin taat untuk ibadah Tuhan, semakin cinta akan Engkau Tuhan, menjadi setia, menjadi garam dan terang dimanapun kami jemaat-Mu Sencaki ditempatkan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, pribadi yang cinta akan Engkau Tuhan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pelayan-pelayan-Mu Tuhan semakin taat, menjaga hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup dan berjalan serta bergantung hanya kepadamu Tuhan. Tahun 2025 Tuhan menjadi tahun untuk menabur benih berkualitas dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bawa setiap doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala Tuhan. Tuhan Kau sendiri yang akan berikan hikmat dan marifat yang daripadamu Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala Tuhan. Biarlah menggembalakan kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang jaga, lindungi, berkati selalu Tuhan. Kesehatannya, keluarganya Tuhan. Dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa kembali kepadamu Tuhan. Jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berikan Tuhan kuasa urapan kepada Bapak Ibu Gembala Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Sukacita yang daripada Tuhan selalu menyertai keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru Tuhan, tahun 2025. Engkau Tuhan yang menyertai kami di tahun 2024, demikian di tahun yang baru dan penyertaan-Mu sempurna atas kami semua. Kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, bangsa kami tercinta Tuhan. Engkau memimpin bangsa kami Tuhan, hikmat-Mu turun atas para pemimpin presiden baru dan jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah, sehingga seluruh program yang akan dijalankan Tuhan Kau memberikan hikmat-Mu atas mereka bisa menjalankan dengan baik Tuhan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, kota kami tercinta Surabaya Tuhan, Kau pagari, lindungi utara, timur, selatan, barat Tuhan, kota Surabaya dengan juga para pemimpin yang baru, kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam mereka menjalankan pemerintahannya Tuhan. Berkati juga kota Surabaya di tengah cuaca yang ekstrim Tuhan. Engkau menjaga, melindungi kota kami Tuhan, sehingga terhindar dari segala mara bahaya apapun. Inilah seluruh doa kami yang kami lakukan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami memuji dan menyembah Tuhan, dan kami diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengubahkan kami, memberkati kami, dan membuka segala sesuatu yang tertutup dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hari ini, hamba-Mu serahkan di dalam tangan Tuhan setiap istirahat dari umat-umat-Mu Tuhan, yang pada malam hari ini bergabung untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah doa malam pada saat ini. Berkati juga setiap keluarga kami, teman-teman kami yang hari ini belum dapat bergabung, dengan segala urusan dan dengan segala kegiatan mereka, dengan segala keadaan, mungkin ada yang berlibur Tuhan, yang memberkati dan melindungi. Sampaikan kami semua di doa malam minggu depan dengan kasih karunia Tuhan, supaya kami dapat berkumpul bersama di dalam Zoom ini Tuhan Yesus, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus dengan segala berkat Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan, berkati pendidikan, berkati apapun yang ada di tangan mereka saat ini yang Tuhan percayakan. Tuhan, buat semuanya berhasil sesuai dengan janji firman-Mu. Kepada setiap kami yang bersungguh hati mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kami dan melimpahkan kekuatan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi Ibu Bernike, berdoa bagi Saudari Hana dan Bapak Ezekia. Tuhan yang memberkati dengan segala berkat Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus Ibu Belinda dan Bapak Kris. Tuhan yang memberkati keluarga ini, berkati dengan sehat, berkati dengan kekuatan. Berkati juga Saudara Christian, Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala hal yang didoakan. Biar Tuhan yang menjawab setiap doanya dengan cara Tuhan yang indah. Dan Tuhan Yesus juga berkati Saudari Grace, berkati dengan berkat-Mu dimanapun Saudari Grace berada. Tuhan yang memberkati keluarganya, diberkati Tuhan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Saudara Jeffrey dan seluruh keluarganya, kokonya Tuhan dan papanya. Tuhan yang memberkati, berikan sukacita yang selalu
berkobar dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus, biarlah keselamatan ada di rumah dari saudara Jeffrey. Tuhan, berkati juga setiap kami Tuhan Yesus, sekali lagi yang ada di Zoom ini, Tuhan, yang memberkati dengan segala berkat Tuhan. Berkati sepanjang malam ini istirahat, biarlah kami beristirahat dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang menjagai kami, hamba-Mu berdoa, memetak setiap rumah dari jemaat Tuhan, dari kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, semua dilindungi oleh Tuhan, diberkati. Segala sesuatu yang tidak berasal daripada Engkau patah hancur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hanya berkat Tuhan yang ada, kaki diam Tuhan yang ada dalam setiap rumah, setiap tempat di mana anak-anak-Mu ini tinggal Tuhan. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat dan janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan biar malam hari ini dan sampai selama-lamanya kami diberkati. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan yang selalu baru dan tidak pernah berhenti dari Roh Kudus, menyertai hidupmu dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tahun ini biar menjadi tahun di mana engkau menabur taburan yang berkualitas dan hidup memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Istirahatmu diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, terima berkat yang sempurna, berkat yang tidak akan pernah diambil daripadamu, tidak akan pernah dibatalkan dan dipindah tangankan. Berkat yang sempurna dari Tuhan Yesus untuk hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati bersama katakan, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati. Selamat istirahat. Selamat istirahat. God bless you all.